Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga bersama Sivitas Akademik UNER terus mengawal proses revisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RKUHAP dengan rutin menggelar seminar dan diskusi umum, seperti seminar nasional bertajuk Penguatan Penegakan Hukum melalui RKUHAP yang digelar di Gedung Internasional Sekolah Pasca Sarjana UNER, Surabaya, Kamis 17 April 2025, juga digelar daring di platform YouTube dan Zoom secara live. Menurut Dr. Radian Salman, Koordinator Prodi S2 Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana UNER, dalam perkembangan saat ini telah mengalami banyak perubahan positif, seperti penegasan dan pemisahan peran dan fungsi kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara, perlindungan hak asasi manusia, hingga upaya paksa dalam penahanan yang objektif serta diperjelasnya restoratif justice dalam rancangan tersebut. Pihaknya berharap agar proses persidangan draft RUU tersebut di tingkat legislatif dilakukan secara terbuka serta menyampaikan isu-isu penting kepada masyarakat. Pertama, dari sudah mengalami perkembangan ya. Satu, soal diferensiasi fungsional, bahwa masing-masing APH punya tugas dan wewenang itu tetap dipegang. Jadi tidak ada perebutan ya. Polisi di fungsi utama penyelidikan penyidikan, fungsi utama kejaksaan penuntutan ya. Itu satu. Yang kedua, ada perkembangan menarik makin bagus karena semangat due process of law dengan perlindungan hak asasi manusia itu lebih kuat. Ya, yang diperketat lebih objektif, lebih akuntabel itu pengaturan tentang upaya paksa, contoh tentang penahanan, ya itu alasan penahanan apa, alasan objektifnya apa dan sebagainya. Yang kedua, diperkuat dan diperjelasnya restoratif justice. Jadi perkembangannya kurang lebih seperti itu secara umum, ada upaya perbaikan due process of law. Karena ini nanti sedang dibahas akan masuk di persidangan DPR, maka pertama tentu setiap isu-isu penting harus DPR terbuka ya, sampaikan ke publik. Dan karena ini RUU KUHAP, maka tidak pernah ada rapat tertutup seharusnya ya. Yang kedua tentu civil society termasuk perguruan tinggi itu mengawal ini dengan model-model diskusi seperti ini. Dikawal adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada RUU KUHAP yang merupakan perbaikan dari RUU sebelumnya. Mungkin kita bisa melihat seperti yang saya sampaikan tadi, ini sebetulnya adalah RUU perjuangan, ya. Pertama kali keluar bermasalah, kita buat forum, kita adakan diskusi, kemudian perbaikan-perbaikan. Mungkin rekan-rekan juga bisa melihat rekam jejak digital kegiatan-kegiatan yang membahas khusus untuk RUU KUHAP. Ini lebih dari satu kali. Dan alhamdulillah ketika versi terakhir yang keluar, yang mana masukan-masukan daripada diskusi-diskusi sebelumnya ini diakomodir, khususnya mengenai tentang diferensiasi fungsional. Artinya setiap institusi penegakan hukum masing-masing memiliki ranah masing-masing, tidak boleh ada campur aduk kewenangan di situ. Itu sudah terjaga di dalam RUU KUHAP terbaru ini. Ini harus kita kawal. Dan mudah-mudahan RUU kali ini ya ketika disahkan menjadi undang-undang tidak berubah ya, kalaupun ada perubahan tidak mengubah esensi diferensiasi fungsional, namun menambah perbaikan-perbaikan sesuatu yang perlu ditambahkan. Para akademisi Universitas Airlangga mengajak semua elemen masyarakat mengawasi dan mengawal proses revisi KUHAP, baik melalui diskusi dan seminar yang bisa menjadi bahan masukan KUHAP yang baru demi penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik. Julie Susanto, JTV.